Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampaikan ya bahwa kita dengan tegas menyatakan bahwa ini mafia tanah saling gugat, yang mana motifnya itu keserakahan ya, sebagaimana kami sampaikan pada awalnya. Asep Makmun CS dan pendatang atau agresor jaringan mafia tanah ini kan dikasih naungan di sini ya, di RT 07 tahun 60-an. Nah, selain itu memang keluarga Jana ini setelah Indonesia Merdeka itu di sini ya, ini RW 2 ini. Nah, adapun itu pun udah diberikan ini ya, sesuai dengan ini luasnya lebih kurang 5.940 ini ya, warga RW 02. Nah, ini yang dijadikan peta ya. Nah, ini totalnya 5.900 ya. Nah, itu posisinya di sini ya. Jadi ini Pasar Impres. Nah, Pasar Impres, ini Terminal Dago. Jadi peta itu di sini. Adapun yang digambar itu, jadi di sini ini sertifikat lah, ini keluarga Jana itu di sini. Oke. Jadi ini para jaringan mafia tanah itu nggak puas mendapatkan lahan sekitar 6.000 meter di sini. Ini nggak puas jaringan ini. Jadi bersama-sama melakukan penyerobotan di sini. Nah, apakah cuma sampai di situ? Nah, ini mafia tanah saling gugat ini hendak menyerobot lagi di sini. Sehingga yang menyatakan kaki tangannya udah mulai ke sini. Kaki tangannya udah mulai di sini. Ini pun juga kita bantu, tapi mereka nggak mau. Masih tetap melakukan skenario pimpinan jaringan mafia tanah ini. Maunya gimana? Ini diserobot, ini diserobot. Jadi tanah warga kampung Cirapuan ini diserobot, ini diserobot. Ya. Jadi sekali lagi, nggak puas di sini ya. Ini RW 2 di sini ya. Jadi di belakang kantor pos, bukan di samping tapi di belakangnya. Bukan di samping terminal tapi di belakangnya terminal. Nggak puas di situ, bikin bidak-bidak di sini. Ini tanah-tanah ini pada diambil. Nggak puas sampai di situ, ini sampingnya ini dikuasai. Nggak puas sampai di situ, fasilitas umum lapangan bola ini dikuasai, dipatok-patok tahun 2001 ini. Siapa mafia Tanah Dago dan provokator konflik sengketa Tanah Dago menjadi perhatian utama untuk mengungkap fakta apa benar menggugat atau kolusi saling gugat. Siapa mereka? Menurut warga kampung Cirapuhan, mafia tanah di Dago sudah ada sejak lama, bukan mulai 2016, tapi sejak lama. Untuk mengetahui lebih lanjut, periksa dengan teliti berkas putusan Pengadilan Negeri Bandung. Bukti otentik bisa ditemukan di sana. Periksa juga berkas putusan lainnya, serta dokumen surat tanah atau PBB.
Bahkan keterangan saksi atau pelaku yang tak ada dalam sidang perlu diperiksa. Semudah ini penting untuk mengungkap kebenaran. Keterangan saksi-saksi dan jangan lupa, periksa juga riwayat hidup mereka dan keluarganya. Ini juga sangat penting untuk dipelajari. Warga kampung Cirapuhan sudah mengirim surat resmi ke pemerintah dan DPR Pusat mohon semua pihak menghormati. Kami membuka kesempatan bagi semua pihak untuk berkomentar atau berpendapat. Periksa dengan teliti semuanya untuk mengungkap kebenaran. Modus mafia Tanah Dago EP3 target penyerobotan lahan yang lebih besar. Andi, teknik atau modus. Mereka menggunakan intimidasi untuk menghalangi warga pribumi. Warga ditakut-takuti dan diancam penjara oleh kaki tangan mafia tanah. Sejak tahun 1980-an, area garapan pribumi diserobot mafia tanah. Lahan ini juga diklaim oleh Eigendom Verponding Pabrik Tegel Simongan. Padahal keluarga besar Nawisan sudah ada sebelum pabrik itu berdiri. Modus mafia tanah juga melakukan kolusi dengan oknum aparatur, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Buktinya luas lahan jaringan Asep Makmun, dan keluarganya lebih besar daripada milik pribumi. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini kami perlu informasikan adanya perbedaan gugatan dengan kolusi saling gugat. Dalam gugatan murni, gugatan itu memperjuangkan hak. Pihak penggugat merasa adalah haknya yang pantas untuk diperjuangkan. Sisi lain, pihak tergugat merasa bahwa ada haknya yang pantas untuk diperjuangkan. Insya Allah ini keduanya dalam kaidah hukum negara Republik Indonesia maupun dalam kaidah hukum agama Islam, insya Allah dibenarkan bila mana jujur. Jadi dengan berdoa bismillah, insya Allah menjadi amal-amal ibadah yang diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Itu gugatan. Namun dalam kasus Dagolos ada wacana yang lainnya yang kita periksa, kita telah sejak lama. Bukan gugatan, namun kolusi saling gugat. Dari sini, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum negara Republik Indonesia, ini nggak bisa dipertanggungjawabkan. Karena pihak penggugat itu tidak yakin bahwa itu haknya. Kemudian dia bekerja sama dengan pihak tergugat untuk membantunya, untuk saling berbagi, untuk saling bekerja sama. Yang ini secara jelasnya adalah kolusi. Jelas sangat beda. Kalau gugatan memperjuangkan hak, kalau kolusi saling gugat, pihak tergugat maupun penggugat sendiri itu nggak yakin bahwa itu haknya. Agar meyakinkan pihak lain, mereka berkolusi, mereka membuat skenario-skenario. Dalam kasus Dagolos yang kami pahami, yang kami teliti, ini skenario-skenario ini pengkondisian sebelum gugatan itu udah lama terjadi. Pertama,
dengan menyalahgunakan surat BPN 1983 kepada Gubernur Jabar Memorial Lurah Dago. Setelah itu pengkondisian calon tergugat. Nah, di sini diterbitkanlah SHM seluas 80 meter. Kemudian diterbitkanlah SHM seluas 270 meter. Ini untuk diberi peranan sebagai tergugat utama. Silakan periksa putusan sidang. Siapa tergugat pertama. Nah, ini juga dijadikan pembelaan. Terus selanjutnya pengkondisian SHM 868. Nah, ini diduga kuat untuk pengkondisian Kampung Cirapuan menjadi Dago Elos RW 2 untuk dimanipulasi. Selanjutnya sebagai kamuflase biar kolusi saling gugat ini tampak seolah-olah benar adanya gugatan, bukan kolusi tapi gugatan. Nah, dari sini juga melibatkan oknum tokoh agama dengan seolah-olah diberikan hibah masjid, tanah Masjid Al-Hikmah Kampung Cirapuan. Lain daripada itu juga dikondisikan siapa yang menggugat, terus gimana caranya. Lain daripada itu, baik pihak penggugat pun menggunakan hak agendom verponding versi Muller. Sementara pihak tergugat pun menggunakan hak agendom verponding versi Buraminten. Sementara itu versi BPN adalah pabrik tegel Simongan. Adapun versi warga Kampung Cirapuhan, masyarakat adat Kampung Cirapuhan dan masyarakat adat Dago Elos, agendom verponding itu sebagaimana aturan pemerintah juga udah nggak berlaku. Bahkan masyarakat adat sendiri itu sebelum adanya agendom verponding itu udah menduduki kawasan ini. Jadi begitu dia di PMI, digusurlah ke atas. Nah, begitu digusur ke atas, pihak yang bernama Simongan ini membuat agendom verponding 3740 3741. Sementara itu masyarakat adat Kampung Cirapuan ada di sebelah utaranya. Nah, ini buktinya dengan adanya makam. Nah, ini juga membuktikan bahwa 3742 dan 6467 itu tidak sah karena ada makam. Jadi ini juga merupakan suatu penipuan sejarah. Untuk itu perlu kiranya pemerintah membentuk tim independen. Kami sebagai koordinator pertanahan Kampung Cirapuan tidak mengajak-ngajak warga, tidak mengajak-ngajak masyarakat untuk berbuat keserakahan dengan menguasai seluruh ini. Kami mewakili warga masyarakat adat sendiri juga menerima adanya pendatang baru. Bahkan kami pun pendatang. Namun langkah-langkah yang dilakukan oleh para oknum pendatang ini
itu kecenderungannya perbuatan yang biasa dilakukan oleh jaringan mafia tanah, suap menyuap, kolusi, penipuan data, penipuan riwayat. Ya, alhamdulillah rabbil alamin.